Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi pertemuan 3, yaitu tentang budaya dan nilai. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rudi Wetomo dengan NIM 6421512. Dan yang kedua ada Silma Maulidia Alioniari Putri dengan NIM 642153335. Dan yang terakhir ada Siva Martandita dengan NIM 6420791. Materi selanjutnya yaitu definisi budaya. Menurut Irham Fahmi, budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan dalam periode waktu yang lama akan mempengaruhi pada pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja, dan kebiasaan itu berpengaruh secara jangka panjang, yaitu pada semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga di usia senja. Menurut Jeff Cartwright, budaya adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap dan perilaku orang, dan pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespon pada lingkungan mereka. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, Silma. Definisi budaya organisasi. Menurut Irham Fahmi, budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan ataupun aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Menurut Jones, kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi dan mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain untuk dengan orang di luar organisasi. Menurut Robert Kreiter dan Angela Kinecki, budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari. Menurut Barry Pigan, budaya organisasi adalah tentang bagaimana orang merasa tentang melakukan pekerjaan baik dan apa yang memberikan peralatan orang bekerja bersama dalam harmoni. Menurut Robert Kreitner dan Angela Kinecki, terdapat 3 karakteristik penting budaya organisasi, yaitu yang pertama, budaya organisasi diteruskan kepada penerus pekerja baru melalui proses sosialisasi. Lalu yang kedua, budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di pekerjaan. Dan yang ketiga, budaya organisasi bekerja pada 2 tingkat yang berbeda. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen. Dari beberapa literatur diperoleh kejelasan bahwa disebutkan jika suatu organisasi menerapkan budaya yang kuat, maka itu akan mendorong terjadi peningkatan keefektivitasan pada organisasi tersebut. Dan menurut Steppe Robbins, budaya yang kuat dijadikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik dan dirasakan bersama secara. Sebuah budaya organisasi tidak dengan sendirinya terbentuk, namun semua itu melalui proses yang panjang, yaitu menyangkut dengan berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan tersebut. Dan menurut Edgar S. Hasin, budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi antara satu bias asumsi para pendiri, dan yang kedua itu ada apa yang kita pelajari oleh para anggota pertama organisasi yang dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman mereka sendiri. Dan menurut John P. Kotter dan James L. Hesketh, ada pengaruh kuat antara budaya korporasi terhadap kinerja dengan menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, ada budaya korporasi dapat mempunyai dampak signifikan pada kinerja ekonomi jangka panjang. Lalu ada yang kedua, itu budaya korporasi bahkan mungkin menjadi faktor yang lebih penting dalam mempertimbangkan keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan dalam dekade yang akan datang. Dan yang ketiga itu tidak jarang budaya korporasi yang dengan kuat menghalangi kinerja finansial jangka panjang, maka mereka berkembang dengan mudah bahkan dalam perusahaan yang penuh dengan orang yang layak dan cerdas. Dan yang keempat itu ada meskipun untuk kuat berubah, budaya organisasi dapat dibuat lebih meningkatkan kinerja. Pergeseran budaya masyarakat pada saat ini harus diakui
berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangun. Budaya nasional yang dimaksud di sini sebenarnya adalah percampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di daerah negara tersebut. Dalam proses selanjutnya, budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan oleh budaya global. Menurut Marcel McLuhan, budaya dunia ini semakin berkembang ke arah global village, ke arah sebuah kampung dunia. Menurut Sondang, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai satu penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan yang benar dan yang salah, yang pantas dan tidak pantas, serta yang wajar dan tidak wajar, yang sopan dan tidak sopan, serta yang dibenarkan dan yang dilarang. Yang kedua, instrumen untuk mempertahankan jati diri, kebanggaan, rasa kebersamaan. Yang ketiga, perekat dan rasa kebersamaan. Yang keempat, sebagai pengganti mekanisme pengendalian formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk memantau diri sendiri. Kewajiban manajer perusahaan adalah memahami benar bagaimana cara terbaik dalam mengambil dan memutuskan suatu keputusan, termasuk keputusan yang dilakukan tersebut atas dasar pertimbangan yang kuat dengan melihat aspek-aspek pandangan yang jauh ke depan atau future aspek. Menurut Irham Fahmi, future aspek merupakan salah satu keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan, bukan hanya bersifat stimulasi, lebih dari itu, yaitu bersifat sustainability atau berkelanjutan. Sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi, atau lebih dalam adalah bentuk pencarian rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini lebih besar. Harus diakui bahwa masyarakat dunia internasional untuk saat ini sudah mulai merasakan kenikmatan efek globalisasi, walau sikap protes terjadi. Tentunya sikap protes ini harus dilihat dari persepsinya masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Giddens dalam Ekonomi Elektronik Global, para manajer keuangan dan ribuan investor individual dapat memindahkan modal miliaran dolar dari belahan dunia yang satu ke belahan dunia yang lainnya hanya mengklik sebuah mouse pada komputer. Budaya organisasi multikultural. Greathausen menekankan kenyataan bahwa perusahaan multinasional harus menyesuaikan gaya manajemen yang cocok dengan budaya dari negara di mana mereka bekerja. Nina Jacob mengatakan setiap negara dibedakan oleh budayanya. Menurut Nina Jacob, karakteristik manajemen antara budaya adalah satu, memiliki fokus individual dan organisasional dalam sama banyaknya. Selain itu, keterampilan individu harus benar-benar selaras dengan sistem organisasi. Yang kedua, mungkin terdapat lebih dari satu konfigurasi sistem organisasi yang memperkenalkan manajemen antar budaya. Yang ketiga, perbedaan budaya dapat tampak di permukaan, bahkan di antara manajer yang tampak oleh pengaruh budaya yang sama. Yang keempat, demikian pula perbedaan budaya juga dapat tampak di pertemuan antara divisi dalam perusahaan yang menyertai organisasi yang sama. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah beberapa definisi budaya dari berbagai sumber diberikan, menggambarkan budaya sebagai hasil karya manusia yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya organisasi didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlangsung lama dalam aktivitas kerja untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan dan manajer. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja juga dibahas, di mana budaya yang kuat dalam sebuah organisasi dapat meningkatkan efektivitasnya. Terdapat penjelasan tentang bagaimana budaya organisasi terbentuk melalui interaksi antara bias, asumsi,
pendiri, serta pengalaman anggota pertama organisasi. Selain itu, materi juga membahas perubahan budaya masyarakat secara global, di mana budaya lokal perlahan-lahan digantikan oleh budaya nasional dan global. Terakhir, dibahas pula tentang budaya organisasi multikultural yang menekankan pentingnya penyesuaian gaya manajemen dengan budaya negara tempat perusahaan beroperasi. Secara keseluruhan, materi tersebut menyoroti pentingnya pemahaman dan pengelolaan budaya dalam konteks organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.